Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, kembali lagi di channel YouTube Miss Maya. Sahabat sains, pernahkah kalian melihat peluncuran roket? Ternyata pada tanggal 31 Mei 2020, sebuah perusahaan swasta bernama SpaceX meluncurkan 2 astronot Amerika ke International Space Station atau ISS. Kedua astronot tersebut tiba sekitar 19 jam setelah peluncuran dilakukan. Wah, hebat ya! Nah, bagaimana ya sistem kerja dari peluncuran roket tersebut? Bagaimana kaitannya dengan konsep gerak dan gaya? Pada bab ini akan dibagi menjadi 3 video pembahasan. Yang pertama mengenai gerak, yang kedua mengenai gaya, dan yang terakhir mengenai hukum Newton. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai gerak terlebih dulu. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, kalian tentu pergi ke sekolah kan? Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik mobil, motor, atau berjalan kaki? Apa kalian tahu berapa jarak tempuh rumah kalian menuju ke sekolah? Kira-kira dalam jarak tersebut berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sahabat sains, sebelum kita bahas mengenai jarak dan perpindahan, kita harus memahami dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Misalnya, terdapat mobil yang mengalami perubahan kedudukan dari titik A ke titik B. Berarti mobil tersebut dikatakan bergerak dari titik acuan, yaitu titik A menuju ke titik B. Besaran-besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Agar dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Tentu kalian sudah kenal dengan sumbu koordinat kartesian dengan lambang sumbu X dan Y kan? Kali ini kita akan belajar pada benda yang hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus. Jadi kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat, misalnya pada sumbu X saja atau sumbu Y saja. Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi atau satu arah pandang. Misalkan saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah, rumah kalian sebagai posisi awal, yaitu kita lambangkan sebagai X0. Dikatakan posisi awal karena sebagai tempat mulai kalian bergerak, lalu sekolah sebagai posisi akhir, atau kita lambangkan dengan XT. Sehingga dapat kita ketahui bahwa posisi adalah letak benda secara vektor yang ditandai dengan sumbu dalam sistem koordinat. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu kan posisi rumah dan posisi sekolah kalian? Lalu, kira-kira berapakah jarak dan perpindahan dari rumah ke sekolah? Apakah jarak dan perpindahan itu sama? Kita bahas yang perpindahan dulu ya. Misalkan adalah perpindahan dari rumah ke sekolah. Jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan, maka rumah kalian dapat diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumah kalian, misalkan memiliki nilai 100 meter, maka dapat dengan mudah kalian hitung total perpindahan kalian dari rumah ke sekolah, yaitu sebesar 100 meter. Hasil tersebut didapatkan menggunakan persamaan berikut. Delta X sama dengan XT dikurangi X0, di mana keterangannya delta X merupakan perubahan posisi dengan satuan meter. X0 merupakan posisi awal, dan XT merupakan posisi akhir dengan masing-masing satuannya adalah meter. XT adalah posisi akhir, yaitu sekolah, sedangkan X0 adalah posisi awal, yaitu rumah. Maka, kita masukkan angkanya, 100 dikurangi 0 sama dengan 100 meter. Jadi, perpindahan merupakan besar total pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, bagaimana kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah? Lalu, sampai di sekolah, buku kalian tertinggal di rumah, sehingga kalian harus kembali lagi ke rumah.
Kira-kira berapakah perpindahannya? Perlu diingat bahwa perpindahan yang kalian lakukan adalah pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Posisi awal kalian berada di rumah, sedangkan posisi akhir kalian juga berada di rumah. Maka dapat dikatakan bahwa perpindahan kalian adalah 0 meter. Sahabat sains, bagaimana? Mudah kan? Lalu, apa perbedaannya ya dengan jarak? Jarak merupakan jumlah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sehingga jarak dari rumah ke sekolah adalah 0 meter ditambah 100 meter sama dengan 100 meter. Sedangkan jarak rumah ke sekolah, lalu sampai di sekolah, kalian kembali lagi ke rumah untuk mengambil buku, berarti jaraknya adalah 0 meter ditambah 100 meter ditambah 100 meter, sehingga jaraknya adalah 200 meter. Bagaimana sahabat sains? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu posisi, perpindahan, dan apa itu jarak? Agar lebih paham, kita ke contoh soal dulu ya. Dudi bersepeda 80 meter ke arah timur, kemudian berbelok ke utara menempuh 60 meter. Perpindahan dan jarak yang dilakukan Dudi adalah... Nah, pertama-tama kita buat dulu arah mata angin ya, utara, timur, barat, selatan. Kemudian, di soal diketahui bahwa Dudi bersepeda ke arah timur sejauh 80 meter. Nah, kita gambarkan dulu. Kemudian berbelok ke utara menempuh 60 meter. Nah, ini kita gambarkan ke utara 60 meter perpindahannya. Nah, ini mudah sekali ya. Untuk mencari perpindahan, maka kita tarik saja posisi awal menuju ke posisi akhir. Ini kan membentuk segitiga Pitagoras ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa perpindahannya merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Perpindahannya kita misalkan dengan X ya. Jadi bisa kita masukkan X sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Kita cari dan didapatkan hasil akar 10.000. Hasilnya yaitu berapa? 100. Jadi perpindahannya adalah 100 meter. Lalu berapakah jaraknya? Nah, kalian masih ingat kan bahwa jarak merupakan jumlah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sepeda tersebut melintasi 80 meter ke arah timur dan 60 meter ke utara. Berarti total jaraknya adalah 60 ditambah 80. Hasilnya yaitu 140 meter. Berarti jaraknya adalah 140 meter. Bagaimana sahabat sains? Cukup mudah kan? Sahabat sains, pernahkah kalian naik mobil? Selama kalian berada di dalam mobil, misalnya sedang menuju ke sekolah, kalian melintasi seseorang yang sedang diam di tepi jalan raya. Orang tersebut melihat bahwa kalian sedang bergerak bersama mobil. Kalian yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak juga dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil kalian. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, orang yang sebenarnya diam tapi seolah-olah bergerak ketika kalian naik mobil itu merupakan gerak semu. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu yaitu pada saat kita naik bus, pohon-pohon yang ada di tepi jalan seperti bergerak, berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Sahabat sains, ketika kalian berangkat naik mobil dari rumah menuju sekolah, apakah kalian pernah mengamati lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah? Mungkin hari ini membutuhkan waktu 15 menit, tapi besok ternyata 20 menit. Kira-kira kenapa ya waktu tiba bisa berbeda? Padahal jalan yang dilalui sama jaraknya. Sahabat sains, jika jarak tempuh dari mobil yang tiba di sekolah dibandingkan dengan parameter waktu, maka akan didapatkan sebuah informasi penting dalam konsep gerak, yaitu yang dikenal sebagai kelajuan. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kalian akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak.
Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut. V sama dengan S dibagi T, di mana V merupakan kelajuan dengan satuan meter per sekon, S merupakan jarak tempuh dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon atau detik. Namun, pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat sebuah benda melaju dengan konstan dalam waktu yang lama. Untuk itu, diperlukan konsep yang lebih praktis, yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut. V rata-rata sama dengan sigma S dibagi dengan sigma T, di mana V rata-rata merupakan kelajuan rata-rata dengan satuan meter per sekon, sigma S merupakan jumlah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, sedangkan sigma T adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dengan satuan sekon atau detik. Sekarang kita ke contoh soal dulu ya. Seorang pengendara sepeda dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 1 menit. Kelajuan sepeda tersebut adalah, nah sahabat sains, kita tulis diketahuinya dulu ya. Yang pertama adalah S-nya, jaraknya yaitu 150 meter. Kemudian T, waktunya 1 menit. Nah ini kita ubah ke sekon, jadinya 1 menit adalah 60 sekon atau 60 detik. Yang ditanyakan adalah kelajuan, berarti V-nya. Maka kita tulis rumusnya, V sama dengan S dibagi T. Kita masukkan angkanya, berarti 150 dibagi 60. Jawabannya adalah 2,5 meter per sekon. Jadi kelajuannya adalah 2,5 meter per sekon. Bagaimana sahabat sains? Cukup mudah ya? Sahabat sains, pernahkah kalian mendengar istilah kecepatan? Menurut kalian, apakah kelajuan dan kecepatan adalah hal yang sama? Jawabannya adalah kecepatan berbeda dengan kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, yaitu besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan kemana arah benda tersebut bergerak. Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. V rata-rata sama dengan delta X dibagi dengan delta T, di mana delta X ini merupakan X akhir dikurangi dengan X awal, sedangkan delta T merupakan T akhir dikurangi dengan T awal. Sahabat sains, selama bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan dinamakan percepatan. Sahabat sains, coba perhatikan video berikut ini. Nampak sebuah benda diluncurkan pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan relatif besar, sehingga benda tersebut dapat meluncur ke bawah. Coba amati benda tersebut saat meluncur. Apakah terjadi penambahan kecepatan? Mengapa benda tersebut meluncur dengan semakin cepat sehingga menyentuh lantai? Hal tersebut dikarenakan benda telah mengalami percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. A sama dengan Vt min V0 per Tt min T0, di mana A merupakan percepatan gerak benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, Vt merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, T0 merupakan waktu awal dengan satuan sekon, dan Tt merupakan waktu akhir dengan satuan sekon. Untuk gerak dipercepat beraturan, nilai A positif. Adapun untuk gerak diperlambat beraturan, nilai A negatif. Contohnya adalah ketika mobil direm saat tiba di sekolah, maka percepatannya berarti negatif. Kita ke contoh soal dulu ya. Sebuah satelit memiliki kecepatan 10.000 meter per sekon. Setelah 50 detik, satelit tersebut memiliki kecepatan 5.000 meter per sekon. Berarti ini kecepatannya turun ya.
Yang ditanyakan adalah akselerasi yang dialami satelit adalah, nah pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu V0-nya. Karena mula-mula dia memiliki kecepatan 10.000. Berarti V0-nya adalah 10.000. Ternyata kecepatannya turun jadi 5.000. Berarti 5.000 itu adalah VT-nya atau kecepatan akhirnya. Nah, kemudian setelah 50 detik, berarti itu adalah waktu setelah satelit tersebut berjalan ya, berarti itu adalah TT-nya. TT-nya 50 detik. Berarti T0-nya 0 detik. Karena kan dia mulai dari awal ya. Nah, yang ditanyakan adalah A-nya atau akselerasinya. Berarti kita tuliskan rumusnya. A sama dengan VT min V0 dibagi TT min T0. Kita masukkan angkanya. Berarti 5.000 dikurangi 10.000 per 50 dikurangi 0. Maka didapatkan hasil min 5.000 per 50. Kita coret ya nolnya ya. Berarti didapatkan hasil min 100 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang D. Tanda minus tersebut menunjukkan bahwa satelit memiliki gerak diperlambat. Mudah kan sahabat sains? Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai gerak. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai apa itu gaya. Sebelum kita akhiri, coba kalian kerjakan 4 soal berikut ini ya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi gerak ini. Jawabannya boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Akan Miss Maya bahas di video selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Miss Maya. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.